Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Ikram, MPM 1913-004. Saya akan menjelaskan tentang definisi kesulitan belajar, menulis, dan mengeja. Menulis adalah proses pemecahan masalah yang kompleks yang mencerminkan penulis pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan bersyarat. Semua dilayani oleh jaringan faktor neopsikologi, faktor kepribadian, dan kondisi lain. Yang kedua, mengeja. Mengeja merupakan proses encoding atau mengubah bahasa ke dalam kata-kata simbol dan tanpa memberikan siswa petunjuk yang berbentuk visual. Yang ketiga, kesulitan belajar menulis yang sering disebut digrafia, yang merupakan manifestasi anak dengan ketidakmampuan dalam mengingat cara membuat huruf atau simbol matematika. Disgrafia adalah istilah yang digunakan untuk catatan tertentu dalam menulis yang melampaui batas kesulitan umum yang dihadapi oleh banyak siswa. Saya Delia Wulandari, NPM 1913-0017, akan melanjutkan presentasi tentang jenis-jenis kesulitan belajar, menulis, dan mengeja. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ada disgrafia disleksia, yang ditandai dengan tulisan yang tidak terbaca atau memiliki tulisan yang relatif jelek, dan juga memiliki kesulitan menulis kata-kata yang bukan disalin dari sumber lain atau buku lain. Lalu, terutama saat proses menulis berlanjut, penderita dapat menulis atau menggambarkan dengan baik jika mereka menyalin atau menirukan. Penderita ini juga memiliki kemampuan mengeja yang buruk. Yang kedua ada disgrafia motorik, yang ditandai dengan kemampuan motorik tertentu dan persepsi visual yang rendah. Penderita ini biasanya menghasilkan tulisan tangan yang sulit dibaca dan pelan, kemampuan menggambar dan mencatat yang rendah, dan juga kecepatan mengetik yang rendah. Penderita ini biasanya memiliki keterampilan yang buruk dan juga cenderung rendah dan tidak terbaca saat menulis. Sementara kemampuan mengeja yang berada dalam rentan normal atau normal seperti orang lainnya. Lalu ada disgrafia spasial, yaitu yang ditandai dengan kesulitan untuk menulis pada garis di kertas atau kesulitan saat menemukan spasi antar kata atau menentukan spasi antar kata. Umumnya, kemampuan menulis dan menggambar penderita ini tidak terbaca, namun memiliki kemampuan mengeja yang normal. Penyebab kesulitan belajar menulis dan mengeja. Kesulitan belajar menulis dan mengeja itu pada anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Yang pertama ada disgrafia pada anak-anak atau yang disebut dengan disgrafia perkembangan yang terjadi pada anak-anak. Nah, ini merupakan kesulitan dalam mengembangkan kemampuan menulis yang terjadi pada anak-anak atau pada usia anak. Disgrafia ini disebabkan oleh masalah coding ortografik atau yang disebut dengan suatu bagian pada ingatan yang memungkinkan seseorang untuk mengingat kata yang ditulis dengan cara menggerakkan tangan untuk menuliskan kata tersebut. Yang kedua itu ada disgrafia pada orang dewasa. Disgrafia ini tuh biasanya terjadi disebabkan karena cedera otak atau stroke, terutama pada bagian lobus parietalis kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesti Rosita Sari, NPM 1913-0032. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari kesulitan belajar menulis dan mengeja, antara lain yaitu yang pertama, anak-anak dapat berkomunikasi dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam kemampuan menulis. 2. Menggunakan tanda baca yang tidak benar, ejaan yang salah, menggunakan kalimat yang berulang dan perkataan yang sama. Yang ketiga, salah dalam mengartikan pertanyaan yang diberikan dan sulit menulis nomor menurut urutannya. Yang keempat, tidak konsisten dalam membuat tulisan yang bervariasi dalam kemiringan huruf dan ukuran tulisan. Yang kelima, kalimat atau kata yang ditulis tidak lengkap, terdapat huruf ataupun kata yang tertinggal. Yang keenam, garis dan batas halaman kertas tidak sama antara satu halaman dengan halaman yang lainnya. Yang ketujuh, jarak antara kata dan kalimat yang tidak konsisten. Yang kedelapan,
menggenggam alat tulis sangat erat. Biasanya mereka menulis dengan bertumpu pada pangkal lengan dan memegang pensil hingga menempel kertas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kriteria diagnosis disgrafia meliputi yang pertama, mengalami setidaknya 1 dari 6 gejala utama terkait kesulitan belajar, menggunakan kemampuan akademik, dan setidaknya selama 6 bulan. Kesulitan dengan ekspresi tertulis termasuk salah satunya. Yang kedua, memiliki kemampuan akademik yang secara substansial di bawah hasil yang diharapkan untuk siswa seusianya dan mengalami masalah sekolah, pekerjaan, dan di aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, kesulitan dimulai dari usia sekolah, meskipun gangguan menjadi akut setelah siswa dewasa. Jadi kesulitannya itu sudah dimulai dari sekolah ya, dan akan tetapi belum sempurna atau belum selesai, ia benar-benar memahami, tapi sudah, misalnya saja di kelas TK nih dia belum paham tentang huruf, tapi sudah dinaikkan ke kelas 1, nanti akan berdampak pada tahap yang selanjutnya. Yang terakhir, kondisi dan faktor lain dikesampingkan, termasuk disabilitas intelektual, masalah penglihatan, dan kurangnya instruksi. Baik, di sini saya Faria Jessica NPM 19130043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu perbedaan kesulitan belajar menulis dan mengeja dengan kesulitan belajar lainnya. Yang pertama ada disgrafia, gangguan dapat melibatkan masalah dengan bahasa. Tetapi hal ini tidak selalu terjadi. Yang kedua, masalah dengan keterampilan motorik halus kadang-kadang bisa menjadi masalah dengan disgrafia. Yang ketiga ada dengan disgrafia tidak ada bukti bahwa pusat bahasa kerusakan otak. Yang keempat, terapi okupasional kadang-kadang bisa bermanfaat dalam mengobati disgrafia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.